Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Sanaba dengan NRP 11018143. Di sini akan mensimulasikan praktikum rangkaian dari counter asinkron 4 bit yang mana merupakan praktikum dari mata kuliah PLSI dan perancangan logika. Nah, counter yang dibuat itu yaitu counter asinkron 4 bit yang bisa disebut juga pencacah asinkron, yang mana pencacah yang disebut juga ripple through counter atau serial counter karena masing-masing flip-flopnya yang digunakan akan berguling atau berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Pada praktikum ini counter asinkronnya yaitu counter up asinkron karena mencacah pulsa dari nilai terendah ke nilai tertinggi dengan clock secara asinkron. Nah, rangkaian counter ini terdiri dari rangkaian counter top levelnya yang tersusun dari beberapa tingkatan rangkaian yaitu MUX 221, kemudian D latch, lalu D flip-flop, lalu disusun menjadi counter asinkron 4 bit. Nah, di sini saya langsung akan mensimulasikan satu persatu dari rangkaian penyusun counter asinkron 4 bitnya. Yaitu budget, edit budget, lalu yang pertama yaitu MUX. Nah, di sini ini merupakan rangkaian dari multiplexer 221 yang mana multiplexer ini hasil outputnya atau Y yang di sini bergantung pada selektornya. Di sini selektor saya berikan nama clock dan inputnya yaitu D0 dan D1 yang mana rangkaiannya PMOS disusun secara seri, lalu NMOS juga disusun secara seri. Nah, di sini ini merupakan icon view-nya. Langsung saja saya simulasikan yaitu tools. Sebelum itu DRC dulu ya, result check-nya. Ternyata tidak ada error, maka langsung disimulasi yaitu simulate. Di sini dihapus saja karena tidak digunakan. Clock. Yang pertama yaitu nilai clock diberi 0, D1 juga 0, D0 0. Selanjutnya D0 diberi logic 1, kemudian D1 diberi logic 1, D0 diberi logic 0, kemudian D0 diberi logic 1, selanjutnya clock diberi logic 1, D1 0, D0 0, selanjutnya yaitu D0 berlogic 1, di sini D1 berlogic 1, D0 berlogic 0, kemudian yang terakhir yaitu D0 berlogic 1. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari Y-nya atau outputnya yaitu ketika clock berlogic 0, D1 0, D0 0, maka outputnya 0. Ketika 0 0 1, maka outputnya 1, 0 1 0, outputnya menjadi 0, 0 1 1, outputnya menjadi 1. Ketika 1 0 0, maka outputnya berlogic 0. Ketika 1 0 1, outputnya berlogic 0, 1 1 0, output berlogic 1, dan yang terakhir 1 1 1, output berlogic 1. Nah, sebelum itu akan saya bandingkan dengan truth tabel. Ya, ini dia 00 01 01 00 11.
Nah, karena output yang dihasilkan sesuai dengan truth tabelnya, maka dapat dikatakan bahwa rangkaian yang sudah dibuat sudah benar, sehingga dapat dilanjutkan ke rangkaian di atasnya. Ini merupakan rangkaian dari NOT atau inverter, yang mana rangkaian ini output akan berlawanan dengan logic dari inputnya. Di sini PMOS disusun secara seri dengan NMOS, lalu inputnya A dan output Y. Di sini merupakan icon view-nya dari rangkaian NOT. Kita cek dulu apakah ada error. Ternyata tidak ada, maka langsung saja disimulasikan. Simulate. Nah, ini dia. 0 1 0 1 0. Di sini terlihat apabila input berlogic 0 maka outputnya berlogic 1, ketika input berlogic 1 maka outputnya berlogic 0. Yang mana sesuai dengan truth tabelnya ya, atau persamaannya, yang mana Y sama dengan A bar. Sehingga karena sudah sesuai berarti rangkaian yang sudah dibuat sudah benar. Selanjutnya masuk ke rangkaian latch. Ini dia latch. Nah, yang mana latch ini tersusun dari MUX 221 yang sudah dibuat sebelumnya, dan juga NOT atau inverting sebelumnya. Yang mana outputnya ini Y langsung dihubungkan dengan input dari inverter, kemudian di inverter lagi atau di looping. Dan di sini inputnya D1 dan juga clock. Dengan output yaitu key dan key bar. Dan di sini ini merupakan icon view-nya. Nah, latch ini outputnya akan mengikuti input atau output akan merespon input apabila clock berlogic high atau berlogic 1. Sebelum itu dicoba terlebih dahulu apakah ada error. Tidak ada, null errors, maka langsung disimulasikan. Simulate. Ini dihapus saja karena tidak perlu, digeser. Diberi logic 0, 0, lalu dijadikan 100 nanosecond. Ya, sekitar di sini. Coba diberi input 1, input 0, dan di D1 diberi logic 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dapat terlihat di sini bahwa key akan merespon apabila nilai clocknya berlogic 1. Jadi output di sini ketika D1 berlogic 1 dan clock berlogic 1 atau high, maka key-nya akan bernilai 1 juga. Sehingga selama clock berlogic high atau 1, maka key akan mengikuti input dari D1. Ketika logic dari clock bernilai 0, maka di sini terlihat bahwa walaupun D1 diubah menjadi high, dia tidak akan merespon. Tetap 0. Sesuai dengan logic terakhir selama clock berlogic 1. Sedangkan key bar atau key accent ini kebalikan dari nilai key. Sebelum itu akan coba saya cocokkan dengan
gambarnya clock akan maksud saya key akan merespon apabila clock berlogik 1. Dia akan berubah juga nilai outputnya selama clock masih berlogik 1. Karena sudah sesuai, maka langsung saya lanjutkan untuk rangkaian flip-flop. Ini dia rangkaian flip-flopnya, yang mana terdiri dari 2 latch yang di cascade atau di seri, yang key-nya masuk ke D, input D, terus outputnya key dan key bar. Sini clock, dan di inverting masuk ke D latch pertama, masuk ke clock latch pertama. Lalu di sini inputnya yaitu D dan clock dengan output key dan key bar. Di sini icon view dari flip-flop. Langsung saya coba cek. Di sini 0 error found, berarti sudah tidak ada error, maka langsung disimulate saja. Ini dihapus, lalu disusun clock, D, key, key bar. Clock 0, D 0, lalu low-nya harus bernilai 100 nanosecond, masih 1, kontrol 0, kontrol 0. Sini sudah 100 nanosecond. Sel ini berlogik 1. Berlogik 0. Sedangkan D diberi logik 1. Dapat dilihat bahwa ketika ini berlogik 1 D-nya dan clock dalam keadaan rising edge, maka dia langsung merespon. Di key 0-nya ini langsung merespon. Sedangkan key bar-nya kebalikan dari key-nya. Nah, ketika nilai D diubah jadi 0, key-nya tidak akan merespon. Dikarenakan flip-flop ini hanya merespon input apabila clock dalam keadaan rising edge saja. Sehingga walaupun nilai D diubah-ubah, key dan key bar tidak akan berubah. Dan clock apabila 1, lalu nilai D diubah menjadi 0, maka dia tidak akan merespon karena perubahannya tidak pada rising edge. Kita coba satu kali lagi. Clock diberi logik 0, kemudian clock diberi logik 1, dan dapat dilihat di sini yaitu key akan merespon rising. Ketika rising edge D-nya berlogik 0, maka key dan key bar langsung merespon. Key berlogik 0 dan key bar berlogik 1, kebalikan dari key. Clock akan merespon, maksud saya key akan merespon apabila clock rising edge. Karena sudah sesuai, berarti rangkaian yang dibuat telah benar. Maka akan saya lanjutkan pada rangkaian counternya. Ini dia rangkaian counter asinkron 4 bitnya, yang mana terdiri dari 4 buah flip-flop yang disusun secara cascade dengan input clock, dan D disambungkan dengan key bar, lalu key barnya disambungkan dengan clock flip-flop selanjutnya. Begitu pula yang di sini, yaitu D disambungkan dengan key bar, lalu key barnya dimasukkan ke clock pada flip-flop selanjutnya. Begitu pula untuk flip-flop yang terakhir. Di sini key 0, key 1, key 2, dan key 3 sebagai output, yang mana key 0 merupakan nilai dari LSB dan key 3 merupakan MSB-nya. Langsung dicek, di sini 0 error, maka bisa simulation option terlebih dahulu.
Simulation engine-nya yang IRSIM secara default kita ganti menjadi ALS dengan maksimum event-nya sebesar 10.000, lalu oke. Tinggal langsung bisa disimulasikan, simulate. Nah, ini dia yaitu keadaan awalnya. Ini di sini hijau ini menandakan bahwa dia menggunakan engine-nya tadi ALS. Clock-nya pada keyboard diketik C huruf kecil, maka akan keluar clock specification diberi frekuensi 1 MHz atau 1 juta. Lalu oke. Tinggal kontrol 0. 0. Di sini ada ripple ya. Nah, di sini sudah terlihat pada awal-awal terdapat ripple dan Q0 paling stabil di antara yang lainnya karena Q0 langsung diberi input clock secara langsung, sedangkan Q3 yang paling jauh dari clock atau mendapatkan clock yang paling terakhir, maka Q3 lebih lama untuk stabilnya. Nah, di sini terlihat counter up asinkron, Q0 sebagai LSB dan Q3 sebagai MSB-nya, yaitu berlogik 0000 0001 0010 lalu 0011. Karena sudah sesuai dengan truth table, maka dapat dikatakan bahwa counter asinkron 4 bit ini sudah benar. Maka cukup sekian simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.